Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan melawan penista agama bukan hal baru di Indonesia. Pada tahun 1918, umat Islam membentuk Gerakan Tentara Kangjeng Nabi Muhammad atau TKNM. Kemunculan TKNM merupakan reaksi atas maraknya penistaan terhadap agama Islam. Di mata pemerintah kolonial Belanda, TKNM dinilai sebagai gerakan radikal. Semangat revolusioner TKNM yang mampu memobilisasi umat Islam benar-benar terasa di berbagai daerah. Gerakan TKNM terus meluas di berbagai daerah sepanjang bulan Februari hingga bulan April. Insiden penistaan agama bermula dari artikel yang terbit dari Surat Kabar Jawi Hisworo pada tanggal 11 Januari 1918. Dalam artikel karangan Joyo Dikoro, dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad meminum miras dan menggunakan opium hingga candu. Adityawan Soeharto dalam Cokro Aminoto dan Tentara Kangjeng Nabi Muhammad mengungkapkan tindakan penistaan agama itu mengundang kemarahan hebat dari kalangan umat Islam Surabaya. Mereka menuntut agar penulis dan pemimpin redaksi Jawi Hisworo untuk meminta maaf kepada kaum muslimin. Aksi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Sarekat Islam Surabaya, Abikusno Cokro Suyoso. Ia menggalang kekuatan dari berbagai kelompok seperti redaktur Surat Kabar Utusan Hindia, CSI, pengurus SI Surabaya, Al-Jamiah Al-Khairiyah, Al-Arabiyah, Mura'atul, Ikhwanul Muslimin, Taman Manikam, Nadatul Wathan, dan Taman Kemuliaan. Mereka menuntut penulis artikel yaitu Jojo Dikoro dan pemimpin redaksi Jawi Hisworo untuk meminta maaf kepada kaum muslimin, tutur Aditya Soeharto. Besarnya desakan umat Islam Surabaya membuat R. Marto Darsono segera meminta maaf dan memberikan klarifikasinya. Permintaan maaf ia sampaikan dalam artikelnya yang berjudul Serangan Hebat edisi tanggal 4 Februari 1918. Permintaan maaf serta klarifikasinya yang dilakukan oleh R. Marto Darsono tidak membuat kasus penistaan agama selesai. Aksi permintaan maaf R. Marto Darsono dinilai hanya setengah hati. Umat Islam merasa tidak terima dengan klarifikasi yang disampaikan oleh R. Marto Darsono. Misalnya, ketika menjelaskan Nabi Rasul dan ilmu Jawa. Sebab bagi umat Islam, Nabi Rasul sudah pasti identik dengan Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan ilmu Jawa yang sesungguhnya hanyalah alibi. Alasan yang diutarakan oleh R. Marto Darsono tidak diterima oleh kaum muslimin. Maksud dari perkataan Nabi Rasul pasti dan tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi hukum minum ciu atau minuman keras adalah haram dalam agama Islam. Situasi semakin kurang nyaman dengan munculnya fitnah kepada pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fitnah tersebut tersebar luas dalam surat sebaran yang berjudul Sifat yang Adil yang diterima Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 23 Februari 1918. Pencatutan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan segera diklarifikasi. Ahmad Dahlan dalam Dharma Kondo membantah apa yang disangkakan kepadanya. Dalam Dharma Kondo, Haji Ahmad Dahlan memberikan klarifikasi bahwa dirinya sama sekali tidak membela tulisan dari Jojo Dikoro dan justru sangat melawan tulisan tersebut. Organisasi TKNM yang berdiri pada 6 Februari 1918 diketuai langsung oleh Cokro Aminoto. Sementara sebagai sekretaris yaitu Sosro Kardono dan bendahara Syekh Rubaya bin Ambarak bin Tholib dari Al-Irsyad. Vergadering pertama dari TKNM yang berlangsung pada tanggal 7 Februari 1918. Pertemuan akbar tersebut diikuti oleh 1.000 utusan yang berasal dari berbagai organisasi Islam. Ribuan peserta yang merupakan perwakilan dari Al-Jamiah Al-Khairiyah, Sarekat Islam, Nadatul Wathan, Muratul Ikhwan, Taman Kemuliaan, Ittihadul Ikhwan, dan Cahaya Islam mengeluarkan sebuah pernyataan bersama. Pernyataan tersebut keesokan harinya dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Sri Susuhunan dan Residen Surakarta. Mereka meminta pertimbangan dari Gubernur Jenderal akan kasus ini.
agar di kemudian hari tidak terulang kejadian yang sama. Aksi massa terus bermunculan terhadap tindakan dan juga sikap dari Jawi Hisworo. Bahkan pada tanggal 24 Februari berlangsung aksi serempak di 40 lokasi se-Jawa dan Sumatera. Aksi tersebut salah satunya berlangsung di lapangan Sriwedari di Solo yang diikuti oleh 25.000 orang. Aksi digerakkan oleh Haji Misbah, Haji Hisam Zaini, dan Purwodi Harjo. Ia menyatakan sikap anti terhadap R. Martodarsono dan Jawi Hisworo. Kehadiran TKNM yang bermunculan berlangsung serempak di semua daerah dari cabang-cabang SI, rupanya membuat risih dari kalangan abangan, terutama mereka yang bergabung dalam Japanese nasionalisme. Komite tersebut tidak setuju akan berdirinya dari TKNM karena gerakan tersebut hanya akan menyerang R. Martodarsono dan Jojo Dikoro serta tidak menghormati dari ilmu Jawa, kata Adib. Kalangan abangan menilai kehadiran TKNM sebagai sebuah gerakan Islam radikal. Mereka mencoba memprovokasi masyarakat untuk tidak bergabung dalam TKNM. Ia mengatakan bahwa komite TKNM adalah gerakan untuk membuat bercerai-berai antara golongan manusia dan menanam biji kebencian pada agama, ungkap Adi. Sementara itu, Ahsanul Alfan dalam gerakan Kanjeng Nabi Muhammad atau TKNM pada tahun 1918, ia menjelaskan bahwa kelompok abangan mengirimkan sebuah surat rilis kepada Surat Kabar Neraca pada 23 Februari 1918. Kelompok abangan mengatakan, jika TKNM sangat membahayakan bagi nasionalisme bangsa Jawa, TKNM dianggap sebagai penghalang bagi praktik pengalaman kepercayaan pada kelompok abangan. Komite Japanese Nasionalisme menuduh bahwa TKNM bisa membahayakan nasionalisme Jawa karena mereka bermaksud untuk menghalang-halangi orang Jawa dalam mengamalkan kepercayaannya, tutur Ahsanul. Ahsanul juga menambahkan, kebencian kelompok abangan itu tidak lepas dari pertarungan ideologis antara kalangan Islam dan sekuler. Bagi kalangan Islam, perjuangan melawan kolonial harus dilandasi semangat keislaman. Dan bagi kalangan sekuler, berlaku sebaliknya. Mereka ingin perlawanan terhadap kolonialisme terbebas dari pengaruh agama. Keberadaan TKNM menjadi inspirasi dari lahirnya berbagai gerakan keumatan. Salah satunya di Solo dengan hadirnya perhimpunan dari Sidik Amanah Tabligh, Patona, pada tahun 1919. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.